Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Muttaqin dan juga dimanapun berada, alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar. Kita dimudahkan langkah kita ke masjid dan mudah-mudahan ini menjadi hari yang baik, hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita mengawalinya dengan beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat beserta para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansurah li'tiqadi Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, yaitu sebuah kitab yang membahas tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah yang mengambil atau bersumber dari Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan metode soal dan jawab, ya, untuk memudahkan bagi mereka yang mempelajari kitab ini. Ya, kitab ini karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Kita masih membicarakan tentang rukun iman yang kelima, al-iman bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir, yang mana cakupannya banyak jemaah sekalian dalam hal ini. Pada pertemuan yang lalu telah kita sampaikan hal-hal yang berkaitan dengan catatan amal perbuatan manusia. Dibagikannya catatan amal perbuatan manusia. Ada yang beruntung, berbahagia, dengan tangan kanannya mereka menerima. Namun ada juga yang menerimanya dengan tangan kirinya, dan mereka adalah golongan orang-orang yang merugi. Kini kita akan berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan yang disampaikan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Pada pertanyaan yang ke-121, ya, di halaman yang ke-182, ya, dijelaskan dalam kitab Arabiknya, ma dalilu al-mizan minal kitabi wa kaifa sifatul mizan wa kaifa sifatul wazn. Ya, ini yang dibahas sekarang tentang salah satu prinsip keimanan kita terhadap hari akhir, yaitu adanya mizan, adanya timbangan, adanya neraca atau timbangan yang akan menimbang amal-amal perbuatan manusia. Nah, bagaimana tentang hal ini kalau kita lihat dalam Al-Quran? Nanti pertanyaan selanjutnya kalau kita perhatikan dalam hadis, maka dijelaskan oleh beliau di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan adanya mizan, dan ini sudah semestinya kita imani, yaitu firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa nad'ul mawazina al-qist liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habbatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Yang artinya wa nad'ul mawazin, dan kami akan memasangkan mizan-mizan al-qist yang tepat, yang adil, liyaumil qiyamah, pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada satu jiwa pun yang akan dizalimi. Wa in kana mithqala habbatin min khardal, ya, meskipun amalan yang dilakukan oleh hamba tersebut hanya sebesar
khardal, hanya seberat biji sawi, kami pasti akan mendatangkannya. Wa kafa bina hasibin, dan cukuplah bagi kami sebagai pembuat perhitungan. Ya, ayat ini dengan gamblang, dengan jelas sekali menunjukkan adanya mizan di hari kiamat, yaitu di ardil mahsyar, di padang mahsyar. Ya, kita akan berdiri menghadap Allah yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, untuk menunggu saat-saat kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dihisab jemaah sekalian, kita akan dibagikan catatan amal perbuatan kita. Di sana juga ada al-mizan, ada timbangan yang menimbang amal-amal setiap hamba. Sekecil apapun, ya, sampai sebesar khardal pun, seberat biji sawi pun akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu kebaikan maupun keburukan, semuanya akan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan dan akan ditimbang di dalam al-mizan tersebut. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-8, Allah menegaskan wal waznu yauma idzinil haqq, wal waznu yauma idzinil haqq, dan timbangan mizan yauma idzin pada hari itu al-haq adalah kebenaran. Faman thaqulat mawazinuh, barang siapa yang berat timbangannya, timbangan amal kebaikannya, faulaika humul muflihun, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ya, inilah jemaah sekalian yang kita harapkan, yang kita usahakan, itu bagaimana agar supaya timbangan kebaikan kita di akhirat nanti ketika ditimbang jauh lebih berat, ya, dari amal-amal atau perbuatan kesalahan maupun dosa kita. Karena mereka disifati faulaika humul muflihun, ya, merekalah orang-orang yang beruntung, yang lebih berat timbangan kebajikannya. Ya, di sini jelas sekali adanya penetapan, ya, penetapan adanya al-mizan di hari kiamat. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun, ya, di ayat yang ke-103, wa man khaffat mawazinuh, dan barang siapa yang ringan timbangannya, ringan timbangan kebaikannya maksudnya, faulaikal ladzina khasiru anfusahum, ya, lebih berat perbuatan dosanya dibanding kebaikannya, maka disifati di sini merekalah orang-orang yang khasiru anfusahum, orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri. Kenapa rugi jemaah sekalian? Ya, mereka sudah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, tapi mereka tidak menggunakannya. Mereka justru terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah, sehingga ketika ditimbang perbuatannya jauh lebih banyak daripada dosanya, jauh lebih baik daripada kebaikannya sedikit. Fi jahannama khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ya, tentu yang dimaksud yang kekal di sini adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik, nifaq akbar, atau orang-orang yang berbuat kesyirikan, syirik akbar. Adapun ahli maksiat dari kalangan orang-orang yang beriman, maka menurut prinsip ahli sunnah wal jamaah, seandainya perbuatan keburukan mereka lebih berat, lebih banyak dari amal kebaikannya, kemudian mereka masuk ke dalam neraka seandainya, maka mereka tidak akan kekal di dalamnya, tidak akan kekal, dan satu saat mereka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Ya, hadis-hadisnya bisa kita lihat dalam kitab Al-Lulu wal Marjan, ya, di sekitar hadis 113, 114, ya, 115. Di sana dijelaskan bagaimana orang-orang yang beriman seandainya karena kemaksiatannya di neraka pasti mereka akan dikeluarkan. Ya, sehingga lafadz fi jahannama khalidun, mereka kekal di dalam neraka, tentunya mereka orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, di sini di mana pengambilan dalilnya sama sekalian, wa man khaffat mawazinuhu, dan barang siapa yang ringan timbangannya. Artinya ada timbangan, ada neraca, ada al-mizan, ya, di yaumil qiyamah nanti. Ya, kalau di Al-A'raf ayat sebelumnya wal waznu yauma idzinil haq, dan timbangan pada hari itu adalah kebenaran. Ya, di ayat sebelumnya Al-Anbiya 47 wa nad'ul mawazin, ya, dan kami letakkan al-mizan, ya, mizan-mizan keadilan di hari kiamat tersebut. Kemudian juga dalam firman Allah surah Al-Kahfi 105,
Allah menegaskan, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan mengadakan penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Di sini juga jelas sekali adanya penetapan al-mizan di yaumil qiyamah. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Ya, ini dari Al-Qur'an. Kemudian dari sisi al-hadis diberikan pertanyaan oleh beliau, pertanyaan yang ke-122, ma dalilu dzalik, ya, apa dalil adanya mizan dan bagaimana sifatnya dalam as-sunnah, itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fihi ahadits katsirah, ya, terdapat banyak hadis-hadis dalam hal ini. Di antaranya adalah haditsul bitaqah, ya, hadis tentang bitaqah. Bitaqah itu kartu. Al-bitaqah allati fiha asy-syahadatan, jadi dalamnya ada tertulis asy-syahadatan, dua kalimat syahadat. Wa annaha tarjih bi tis'ina sijillan minas sayyi'at, ya, dan bahwasanya bitaqah tersebut mengalahkan, ya, catatan atau lembaran-lembaran dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba. Ya, ini mengingatkan kita akan hadis, ya, hadis yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ringkasannya adalah ada seorang yang didatangkan nanti di hari kiamat, ya, dia ditunjukkan perbuatan dosa-dosanya, ya, ternyata sejauh mata memandang. Lalu diperlihatkan lagi dosanya sejauh mata memandang, ya, sampai 99 lembar dari dosa yang pernah dia kerjakan. Lalu hamba tersebut merasa pesimis, ya, dosanya begitu banyak. Ternyata ketika dia merasa hal tersebut banyak dosanya, dia pasti akan menjadi binasa. Ternyata ditunjukkan kepadanya sebuah bitaqah, sebuah kartu yang tulisannya adalah la ilaha illallah. Ya, ternyata dia masih khawatir jemaah sekalian, ya, apa bisa mengimbangi, ya, kartu ini dibanding sekian banyak dosa-dosanya. Kemudian setelah ditimbang di mizan, ternyata lebih berat bitaqah atau tulisan la ilaha illallah yang ada pada diri orang tersebut, ternyata mengalahkan semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Ini artinya la ilaha illallah yang ada pada diri orang tersebut, tauhidnya mengalahkan atau lebih berat daripada semua dosa-dosa yang pernah dia kerjakan. Itu maksudnya, atau dikenal dengan haditsul bitaqah, hadis tentang bitaqah. Ini biasanya dimuat, ya, atau dibahas dalam kitab-kitab tauhid, baik dalam kitab Fathul Majid maupun yang lainnya, dijelaskan tentang hadis al-bitaqah. Ya. Jadi kata beliau bahwasanya hadis bitaqah yang memuat dua kalimat syahadat, bahwa kartu tersebut mengungguli 90 buku catatan amal kejahatan yang pernah dia lakukan, masing-masingnya sejauh mata memandang. Ini bisa kita bayangkan, ya. Jadi ternyata kesalahan dan dosa yang dilakukan seorang hamba itu diperlihatkan, ya, saking banyaknya sampai sejauh mata memandang, sampai 99, ya, atau 90, ya, catatan perbuatan dosa yang pernah dikerjakan hamba tersebut. Alhamdulillahnya hamba tersebut masih punya tauhid, masih punya la ilaha illallah, yang ternyata setelah ditimbang lebih berat daripada dosa dan kesalahannya. Ya, kita lihat di footnote bahwasanya haditsul bitaqah ini hadis yang panjang, ya, riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, dan juga dalam Musnad Ahmad juga Imam Tirmidzi, ya, kemudian juga Imam Ibnu Majah, Imam Al-Hakim, ya, kemudian dari Ibnu Umar, dan disahihkan oleh beliau serta disepakati oleh Imam Az-Zahabi, ya, sehingga bisa dijadikan sebagai landasan. Dan ini menunjukkan salah satu fadl at-tauhid, keutamaan tauhid seorang hamba. Ya, tidak berarti seorang hamba meremehkan dosa, tidak. Tapi seandainya seorang hamba memiliki kesalahan maupun dosa, ya, kalau dia insaf, dia taubat, insya Allah Maha mengampuni. Tapi seandainya tidak, qadarullah, namun dia punya tauhid, punya keimanan, maka masih ada harapan dia selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia masuk neraka, dia tidak akan kekal di dalamnya. Ya, ini keutamaan tauhid pada diri seorang hamba.
Ini hadis yang pertama jemaah sekalian yang menunjukkan juga adanya al-mizan, ya, adanya timbangan yang akan menimbang amal-amal seorang hamba. Hadis yang kedua yaitu hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya satu ketika jemaah sekalian Ibnu Mas'ud itu naik ke sebuah pohon. Ya, kemudian para sahabat ada di bawahnya bersama Nabi SAW. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat yang terkenal ya akan kedalaman ilmu beliau, ya, tentang kefakihan beliau. Ya, sampai-sampai Ibnu Mas'ud itu pernah berkata, tidak ada satu ayat pun yang turun kecuali aku tahu kapan dan di mana turunnya. Ya, kalau ada orang yang lebih tahu daripadaku, aku akan belajar kepadanya. Ya, luar biasa, seorang sahabat terkenal, ya, wafatnya sekitar tahun 32 Hijriah, seorang yang sangat dalam keilmuannya. Namun secara lahiriah beliau biasa jemaah sekalian. Nah, ketika naik pohon itu jemaah sekalian, para sahabat tertawa, ya, melihat betis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, tertawa bukan maksud apa-apa, ya, tertawa karena melihat betis beliau yang demikian. Maka Nabi SAW menegur para sahabat. Nabi SAW bersabda, "Ata'jabuna min diqqati saqaihi?" Apakah kalian wahai para sahabatku heran melihat sepasang betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an yang diqqah, ya, diterjemahkan yang kurus. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah, ya, maksudnya demi Allah. Lahuma fil mizan, kedua betisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu an nanti di mizan, di timbangan di hari kiamat, athqal min Uhud, akan lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Masya Allah. Ya, artinya yang kalian tertawakan tersebut itu nanti di mizan jauh lebih berat daripada gunung Uhud. Ya, kita tahu gunung Uhud di Madinah Al-Munawwarah, ya, begitu besar, begitu kokoh. Ternyata betis Ibnu Mas'ud lebih berat daripada gunung Uhud tadi. Ya, ini menunjukkan fadl, ya, keutamaan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat Nabi yang beriman, yang bertakwa, yang beramal soleh dan memiliki kedalaman ilmu yang sangat luar biasa. Ya, termasuk ulamanya sahabat. Ya, termasuk ulamanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ya, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya, Mu'ad bin Jabal, ya, ini termasuk ulama-ulamanya sahabat. Masya Allah. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Mas'ud dan juga Imam Al-Hakim, dan beliau mensahihkannya. Ya, juga bisa kita ambil faedah bahwasanya seseorang itu tidak dinilai dari zahirnya. Ya, kadang-kala seseorang zahirnya mungkin biasa-biasa, sederhana, mungkin dia jauh lebih utama daripada kita. Ya, jadi jangan sampai seseorang itu meremehkan orang lain hanya karena zahirnya. Karena zahir itu yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh juga menghina. Ya, meskipun di dalam hati. Ya, karena kalau dia menghina meskipun dalam hati, itu seakan-akan menghina yang membuat. Yang membuat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya ada orang yang mungkin kurang secara fisik dan sebagainya, kita tidak boleh menaruh sesuatu yang sifatnya meremehkan atau hinaan meskipun dalam hati. Demikian. Ya. Jadi Allah itu tidak melihat bentuk tubuh. Ya, kan ada hadisnya dia. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Allah tidak melihat rupa-rupa kalian. Allah tidak lihat bentuk tubuh kalian, tapi yang Allah lihat dua. Qulubikum, hati kalian, wa a'malikum, dan amalan kalian. Hati dan amalan yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innahu la yu'ta birrajul, ya, akan didatangkan, sesungguhnya akan didatangkan birrajulil azim, ya, seorang laki-laki yang besar, ya, seorang laki-laki yang al-azimis samin, yang besar, yang gemuk. Di hari kiamat nanti, la yazinu indallahi janaha ba'udah, ternyata dia tidaklah lebih berat daripada sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ada seorang yang di dunia itu secara zahirnya, secara lahirnya tinggi, besar misalnya, atau memiliki, ya, badan yang luar biasa, tapi ternyata ketika ditimbang di mizan maka tidaklah lebih berat daripada sayap seekor nyamuk.
Kemudian Nabi SAW bersabda, bacalah, ya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamah, dan kami tidak mengadakan satu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-105. Ya, sayang sekali di sini tidak dijelaskan ya dalam syarahnya, hanya riwayat hadisnya ya, disebutkan riwayat hadisnya muttafaqun alaih ya, Bukhari, riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah. Ya, di sini saya ambilkan faedah dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, dari kitab Tafsir Juz Amma jamaah sekalian tentang masalah ini. Ya, beliau menjelaskan, kita lihat di layar, bahwasanya para ulama berbeda pendapat. Ya. Jadi mizan ada, mizan kita imani. Tapi para ulama itu berbeda pendapat, yang ditimbang di mizan itu apa? Pendapat yang pertama mengatakan yang ditimbang itu amalnya. Pendapat yang kedua, nanti kita sebutkan dalilnya. Pendapat yang kedua, yang ditimbang di mizan itu lembaran amal. Beda ya, yang pertama apa? Amal. Yang kedua lembaran amal. Pendapat yang ketiga, yang ditimbang itu orangnya. Yang ditimbang siapa? Orangnya, hamba tersebut. Masing-masing ditimbang. Orangnya ditimbang ya. Kita perhatikan tadi dari hadis Ibnu Mas'ud, dari hadis yang terakhir tadi juga menyatakan seperti itu. Nah, bagaimana penjelasannya? Yang pertama, yang mengatakan yang ditimbang itu adalah amalnya, mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah Az-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, maka barang siapa yang melakukan, yang beramal sebesar dzarrah kebaikan, dia pasti akan melihatnya. Sekecil-kecil amal dia pasti akan melihatnya. Nah, takdir dari ayat ini, barang siapa yang melakukan amalan sebesar dzarrah, meskipun sebesar dzarrah, dia pasti akan melihatnya. Ya, artinya itu semua akan ditimbang amalnya tersebut di mizan. Ini diantara dalilnya. Dalil yang kedua yang menyatakan apa ini? Amal yang ditimbang, amal yang ditimbang. Dalil yang kedua, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimatan habibatani ilar rahman, khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah yang Maha Rahman, ringan di lidah, ringan di lisan, berat dalam timbangan, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah dan dengan memujinya, subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. Coba kita perhatikan lafadznya, thaqilatani fil mizan, berat di timbangan. Berarti yang ditimbang apa? Lafadz tadi, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini dalil yang mengatakan yang ditimbang itu amalnya. Namun pendapat ini sama sekalian, kata Syekh Utsaimin, ini yuskil. Ya, yuskil maksudnya ada sesuatu yang perlu kita renungkan lagi, karena amal itu tidak punya jism, tidak punya bentuk. Bagaimana bentuknya? Ya. Namun di sini ada dua jawaban yang bisa menjawab hal ini. Saya ulangi, kalau dikatakan yang ditimbang amalnya, kan pasti sesuatu yang ditimbang itu ada bentuknya. Misalnya kita nimbang sesuatu, itu ada sesuatunya atau tidak? Ada sesuatunya, ada bentuknya. Nah, lalu kalau ada orang bertanya bagaimana amal tersebut bentuknya, maka di sini dijawab dengan beberapa jawaban. Di antaranya, seseorang an yusaddiq, hendaknya mentasdik, membenarkan apapun yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dari perkara yang gaib. Jadi maksudnya tidak perlu difikirkan bagaimana bentuknya, tapi harus diimani bahwasanya amalan tersebut pasti akan ditimbang di al-mizan. Ini yang pertama, jawaban yang pertama jemaah sekalian. Fal wajib al-muslim an yusallim wa yastaslim, ya, sehingga seseorang itu pasrah, berserah diri, maksudnya mengimani tanpa perlu memikirkan bagaimananya, karena perkara yang gaib fauqa ma yutasawwar, melebihi daripada apa yang kita gambarkan. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, masih bisa memahami ya? Jawaban yang kedua, kalau ada pertanyaan seperti itu, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
bisa saja menjadikan amal-amal itu berbentuk. Kita nggak tahu bentuknya bagaimana. Namun Allah bisa jadi menjadikan amal itu ada bentuknya ketika di mizan. Dia bisa berat, bisa juga ringan. Wallahu ta'ala qadirun an yaj'alal umur al-ma'nawiyya ajsaman. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa menjadikan sesuatu yang sifatnya maknawi menjadi sesuatu yang sifatnya zahir, berbentuk. Contohnya adalah kematian. Kematian itu berbentuk atau tidak? Tidak berbentuk, tapi wujudnya ada. Mana buktinya? Ya ada yang meninggal. Ya berarti ada kematian. Lah, ternyata nanti di hari kiamat jamaah sekalian, kematian itu akan didatangkan. Diserupakan seekor kambing kibas. Kemudian diletakkan di antara surga dan neraka. Lalu dikatakan, wahai ahli surga, ya, fayusra'ibun wa yabtali'un, maka mereka pun melihat ada apa ini. Maka dikatakan, wahai ahli surga, maka mereka memperhatikan. Tahukah kalian apa ini? Mereka menjawab, "Na'am, iya. Ini adalah kematian. Ma'anahu surah kabs wal maut ma'na laisa jisman." Ya, pada akhirnya kambing domba tersebut disembelih sama sekalian sebagai pertanda tidak ada kematian lagi. Tidak ada kematian lagi selama-lamanya. Yang di surga yang akan selama-lamanya, yang di neraka juga seperti itu. Ya tentu bedanya ada yang kekal, ada yang tidak. Tapi yang tidak kekal nantinya di surga. Tidak ada lagi kematian. Nah di sini ibrah yang bisa diambil, kematian yang sifatnya maknawi itu Allah Maha mampu menjadikannya sebagai sesuatu yang berbentuk, kemudian disembelih dan menjadikan pertanda tidak ada kematian lagi. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan amal pun bisa Allah jadikan berbentuk. Kita nggak tahu bentuknya bagaimana. Ini jawaban yang kedua. Jelas saja mas kalian. Baik, sekarang pendapat yang kedua. Apa pendapat yang kedua tadi? Yang ditimbang sohaif al-a'mal, lembaran-lembaran amal. Apa bedanya? Kalau yang pertama tadi amalnya, kalau yang ini kumpulan amalnya, lembaran amalnya. Ya satu lembaran amal, ya Allah yang Maha tahu bagaimana bentuknya, pasti di situ ada catatan-catatannya. Nah, itu yang ditimbang. Dalilnya apa jamaah sekalian? Dalil pendapat yang kedua ini adalah hadis bitaqah. Hadis bitaqah yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala di mizan, yang satu bitaqah, yang satu lagi catatan perbuatan dosanya yang jumlahnya 90-an, ya, lembaran dosanya itu yang ditimbang. Bukan per dosanya, tapi catatan seluruhnya ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan satu bitaqah tadi. Nah, ya, disebutkan di sini lafadznya orang yang punya la ilaha illallah tadi, yang bertauhid tadi, yang dosanya begitu banyak, mengatakan ya Rabb, ya Tuhan, ya Rabb, ma hadhil bitaqah ma hadhi sijillati, apa gunanya bitaqah ini dibandingkan dosa-dosaku yang begitu banyak. Maka dikatakan kepadanya, innaka la tudlamu syai'ah, engkau tidak akan dizalimi sedikit pun. Tsumma tuzanul bitaqah fi kifah, ditimbanglah bitaqah bila ilaha illallah di satu daun timbangan, wasijillat fi kifah, dan lembaran perbuatan dosanya di daun timbangan yang lain. Ternyata lebih berat bitaqah yang bertuliskan la ilaha illallah. Orang itu selamat karena la ilaha illallahnya melebihi daripada dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Karena itu orang yang mengucap la ilaha illallah jamaah sekalian perlu dia untuk memaksimalkan la ilaha illallahnya dengan memenuhi syarat-syaratnya. Ya, dalam pembahasan tauhid nanti akan dijelaskan syarat-syarat la ilaha illallah, ya, diantaranya ikhlas, yakin, al-qabul, menerima, ya, kemudian tidak ada keraguan dalam dirinya, ya, ada 7 syarat la ilaha illallah hendaknya dipenuhi seorang hamba. Ini menunjukkan bahwasanya yang ditimbang itu adalah sohaif al-a'mal, lembaran-lembaran amalnya. Pendapat yang ketiga, yang ditimbang itu adalah orangnya. Misalnya fulan tersebut ditimbang. Ya, nah, tentu tidak melihat kepada zahir bentuk tubuh orang tadi, tapi merujuk kepada amal yang pernah dia kerjakan. Tapi yang ditimbang langsung orangnya. Coba kita perhatikan yang Ibnu Mas'ud, ya, seperti itu, ternyata jauh lebih berat dari Gunung Uhud. Yang satu lagi orang yang besar yang demikian ternyata tidak lebih berat daripada sayap nyamuk.
Jadi bukan berat ininya, tetapi menunjukkan bagaimana perbuatan yang dia lakukan, tapi yang ditimbang langsung orangnya. Ini berdalil dengan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ini lengkapnya ya. Annahu kana dzata yaumin. Satu hari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahabbat rih syadidah. Tiba-tiba bertiup angin yang kencang. Faqamat Abdullah, saya ulangi, faqama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Ya, berdiri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika itu, kemudian angin menyingkap. Ya, ternyata terlihat ya kedua betis beliau. Kemudian an-nas yadhakun, ya, para sahabat ketika itu tertawa. Lalu Nabi SAW bersabda, mimma tadhakun, ya, kenapa kalian tertawa? Kenapa kalian heran? Demi zat yang jiwaku di tangan Allah, sesungguhnya kedua betis Ibnu Mas'ud di mizan athqal min Uhud, lebih berat daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan yang ditimbang adalah orangnya. Fayuqal na'khudh bil qawlil awal anna alladhi yuzan al-amal walakin rubbama yakunu ba'dun nas tuzan sahaifu a'malih wa ba'dun nas yuzan huwa bi nafsihi. Kesimpulannya, mana pendapat yang dipilih? Menurut Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, semuanya bisa. Ada sebagian orang yang ditimbang amalnya, ada sebagian orang yang ditimbang lembaran amalnya, ada sebagian orang yang ditimbang orangnya. Saya ulangi, ada sebagian manusia yang ditimbang amalnya, ada sebagian yang lain lembaran-lembaran amalnya, ada sebagian orang yang ditimbang orangnya langsung. Ini beliau menjamak atau menggabungkan dari seluruh pendapat yang masing-masingnya juga punya dalil. Bisa difahami ya. Nah, kita yang ditimbang yang mana? Wallahu alam, bisa jadi amal kita atau perbuatan kita, lembaran perbuatan kita atau kita sendiri. Ya Allah nanti yang menentukan. Dan masing-masing ada dalil yang sahih dalam hal ini. Ya, seandainya ada yang bertanya, kata Syekh Utsaimin, seandainya ada yang bertanya, kalau mengikuti pendapat yang ketiga, bahwa yang ditimbang itu adalah orangnya, bagaimana kalau orang tersebut di dunianya dia memiliki tubuh yang besar? Ini tentu akan memberatkan mizan. Maka dijawab, la yambani ala ajsamid dunya. Ini tidak sesuai dengan badan yang dia miliki di dunia. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu layatir rajul, akan datang seseorang yang besar, as-samin yaumal qiyamah, di hari kiamat, yang tidak lebih berat timbangannya di sisi Allah melebihi sayap seekor nyamuk. Nah, kemudian juga disebutkan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu an tadi. Nah, insyaallah demikian penjelasan yang penting ya dari Syekh Utsaimin rahimahullah taala tentang masalah mizan dan apa yang ditimbang. Mudah-mudahan bisa difahami. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaan yang ke-123. Ma dalilus sirat minal kitab? Ya, apa dalil as-sirat dari Al-Qur'an, dari Alkitab? Ya, ini salah satu prinsip keimanan juga, adanya sirat. Jadi nanti di padang mahsyar itu ada haud, telaga, ada mizan, ada sirat. Ya, haud, mizan, sirat. Ya, mana yang lebih dulu sama sekalian? Ya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadahan. Itu kita mengingatnya dengan mudah, hims. Ya, hims, ha dulu, baru mim, baru sod. Ha itu haud, mim itu mizan, sod itu sirat. Maksudnya yang kita lalui mana dulu? Ya, telaga Nabi SAW dahulu. Kita akan menemui insyaallah taala bagi orang yang beriman mengikuti petunjuk beliau. Lalu kita akan mendapati mim, mizan, baru setelah itu sod, sirat. Ya, nanti setelah sirat tentu pilihan antara al-jannah atau an-nar. Paham jemaah sekalian ya? Urutannya apa? Hims, ha, mim, sod. Haud dulu, telaga, mim, mizan, lalu sod, sirat. Ya, sirat ini tentu setelah dia diperiksa amalnya, menerima catatan amalnya, ditimbang amalnya, baru dia melewati sirat. Ya, sirat itu apa jemaah sekalian? Sirat itu adalah titian di atas neraka jahanam yang akan menyampaikan seseorang ke surga. Ya, kita lihat dalilnya. Ya, tapi itu pengertian sirat, titian di atas neraka yang menyampaikan seseorang ke surga.
Ya tinggal apakah orang tersebut selamat atau tidak. Ya kalau selamat dia masuk surga, kalau tidak waliyadzubillah dia akan terjerumus ke dalam an-nar. Ya dalilnya apa jamaah sekalian? Adanya sirat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surah Maryam ayat yang ke-71 sampai 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun dari kalian illa wariduha, kecuali pasti akan mendatangi neraka tersebut. Kana ala rabbika hatman maqdiyya. Hal itu bagi Rabbmu adalah satu kemestian yang sudah ditetapkan. Ya, mendatangi. Ya, apakah dia masuk atau tidak, maka mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pasti melewati sirat. Sirat itu di atas neraka. Ya, bagaimana? Ya ini sesuatu yang gaib, tidak bisa kita nalarkan secara pikiran, namun secara pengertian demikian. Jadi kita yakini pasti setiap orang melewati sirat tadi. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Wa nadharu adh-dhalimin, dan kami biarkan orang-orang yang berbuat kezaliman fiha jithiyya, dalam neraka itu dalam keadaan berlutut. Ya, ini ayat yang termasuk tarhib, ya, termasuk ayat yang mempertakuti. Ada ayat yang sifatnya memberikan kabar gembira, di sini termasuk tarhib, ya, memberikan rasa takut kepada kita untuk supaya kita lebih mawas diri dan menyiapkan hari esok dengan kebaikan, menjauhi perbuatan dosa maupun kemaksiatan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Itu pada hari ketika engkau melihat orang-orang yang beriman laki-laki maupun wanita, yas'a nuruhum, ya, sedangkan cahaya mereka bersinar di hadapan mereka, baina aydihim, dan juga di sebelah kanan mereka. Ya, ini cahaya bagi orang-orang yang beriman. Dengan imannya mereka diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir tidak mendapatkan cahaya. Ya, apa fungsinya cahaya teman sekalian? Ya, dengan cahaya kita bisa terang keadaan di sekitar kita. Ya, coba bayangkan kalau kita di malam hari lampunya mati, gelap, tidak ada cahaya sama sekali. Nah, nanti di hari kiamat keadaannya digambarkan bahwasanya orang yang beriman akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kafir tidak memiliki cahaya. Orang yang munafik cahayanya ya kedap-kedip, kemudian dia kepingin kepada orang yang beriman, dijauhkan. Ya, karena imannya terombang-ambing. Ya, semoga kita diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ini dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian jamaah sekalian, dari al-hadis, di antara sifat atau dalil dan sifat tentang sirat, di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, hadis syafaat, hadis tentang syafaat, yu'ta bil jisri, akan dibatangkanlah jisr, jembatan, titian, fayuj'al baina yaday dhahrai jahannam, ya, dibentangkan ya jembatan tersebut di antara dua sisi neraka. Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa mal jisr, apa itu jembatan tersebut, titian tersebut? Maka beliau mensifatinya bahwasanya titian atau sirat tersebut madhadatun mazillah. Titian tersebut jemaah sekalian menyerupai jalan yang licin. Alaihi khatatif wa kalalib, di atasnya atau padanya ada pengait-pengait, wakalalib, dan jangkar-jangkar besi, wahasakatun mafaltohatun, ya, kemudian pipih dan tipis, laha syaukatun, memiliki duri-duri tajam, uqaifa takunu binajd, ya, seperti yang terdapat di Najd, yuqalu laha as-sa'dan, yang dikatakan atau disebut duri sa'dan. Ya, maksudnya di titian tersebut itu ada sesuatu yang bisa menggores diri seorang hamba, ada pengail-pengailnya dan sebagainya, tergantung dari amal hamba tersebut. Ya, sehingga melewatinya pun bermacam-macam. Ada di antara mereka yang melewati, ya, disebutkan di sini
Yamurrul mu'min, ada seorang mukmin yang melewati sirat tersebut kal barq, laksana kilat. Masya Allah, kita tidak bisa bayangkan ya bagaimana amal orang tersebut dan tingkat iman maupun takwanya melewati sirat seperti kilat. Yang kedua, wakarih, ada juga yang seperti angin yang berhembus melewati sirat tadi, begitu cepat seperti angin. Ada juga yang seperti ajawidil khayli warrikab, ada yang seperti kuda tunggangan yang terbaik ya, dengan langkah kuda yang begitu luar biasa. Fanajin musallam, ada yang selamat tanpa kurang satu apapun. Wanajin makhdus, ada juga yang selamat tapi tergores. Ya, kita bisa bayangkan kecepatan yang berbeda-beda, berarti ada yang lebih lambat daripada itu sama sekalian. Ada yang selamat meskipun tergores. Ya, kita bisa bayangkan keadaan atau kedahsyatan ketika melewati sirat, tergantung amal orang tersebut. Wa makdusun fi nari jahannam, ada pula yang terjerumus ke dalam siksa api neraka, hatta yamurru akhiruhum yushabu sahban, sampai yang paling akhir di antara mereka terpaksa diseret-seret. Waliyadzubillah. Ya, jadi ada yang secepat kilat, ada juga yang jalannya seperti itu. Ya, ini semua tergantung dari amal yang pernah dibuat oleh seorang hamba. Nah, di sini disebutkan dengan jelas di antara sifat sirat tadi dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini disebutkan sama sekalian riwayatnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu hadis yang ketiga ya, atau kedua ya dalam pertanyaan ini, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman, juga disebutkan dalam hadis Aisyah dalam Musnad Imam Ahmad, balaghani annal jisr adaqqu minas sya'rah wa ahaddu minas saif. Ya, aku mendapati kabar bahwasanya sirat itu lebih lembut daripada sehelai rambut, wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Ya, ini sesuatu yang disebutkan ya, disifatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Ya, tentu beliau mendengar insyaallah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita mengimani sebatas penjelasan dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita tidak melebihi daripada pensifatan atau pengkhabaran tersebut. Sekali lagi, ini perkara yang gaib yang kita hanya diminta untuk mengimaninya. Kita tidak disuruh untuk menggambarkannya, kita hanya mengimani sesuai dengan khabar-khabar penjelasan yang disampaikan dari Quran maupun Sunnah tentang berbagai hal, salah satunya tentang masalah sirat ini. Nah, insyaallah demikian aja mas sekalian, kita cukupkan di pertanyaan yang ke-124 ya. Ibrah yang bisa kita ambil diantaranya penetapan adanya mizan dan juga penetapan adanya sirat. Nah, cerminannya dalam kehidupan kita berupaya bagaimana agar supaya kita lebih berat timbangan amal kebajikan kita dibandingkan perbuatan yang mungkin kita tergelincir padanya, kesalahan maupun dosa. Dan yang kedua, kita berusaha bagaimana melewati sirat tersebut dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat sampai di surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu taala alam bisawab. Kita ucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.